Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan materi yang berkaitan tentang penaklukan oleh umat Islam di benua Eropa. Penaklukan Islam atas Tesaloniki, sebuah kota strategis di wilayah Makedonia, sekarang bagian dari Yunani, terjadi dalam konteks ekspansi Utsmaniyah di Eropa pada abad ke-14 dan ke-15. Berikut adalah kronologi penaklukan Tesaloniki. Tesaloniki adalah kota penting di Kekaisaran Bizantium karena lokasinya yang strategis di Laut Aegea menjadi pusat perdagangan dan militer. Pada abad ke-14, Kekaisaran Bizantium mengalami kemunduran politik, ekonomi, dan militer, membuatnya rentan terhadap serangan. Pada tahun 1387, pasukan Utsmaniyah di bawah Sultan Murad I berhasil merebut Tesaloniki. Kota ini dikuasai sementara oleh Utsmaniyah, tetapi kemudian diserahkan kembali kepada Bizantium dalam perjanjian. Setelah diserahkan kembali, Tesaloniki tetap berada di bawah kontrol Bizantium, tetapi kondisi kota terus memburuk karena konflik internal dan ancaman eksternal. Kota ini beberapa kali menjadi target serangan Utsmaniyah dan pasukan lainnya. Pada tahun 1430, Sultan Murad II memimpin pengepungan besar terhadap Tesaloniki. Kota ini akhirnya ditaklukkan setelah perlawanan sengit dari pihak Bizantium. Setelah penaklukan, banyak penduduk kota ditawan, tetapi Utsmaniyah juga menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi dan sosial untuk mengintegrasikan Tesaloniki ke dalam kekaisaran mereka. Setelah dikuasai, Tesaloniki menjadi bagian penting dari kekuasaan Utsmaniyah. Masjid, sekolah, dan fasilitas publik lainnya dibangun. Struktur masyarakat kota berubah dengan masuknya komunitas Muslim yang signifikan ke dalam populasi. Selama beberapa abad di bawah Utsmaniyah, Tesaloniki berkembang menjadi pusat perdagangan, budaya dan agama Islam yang penting di kawasan Balkan. Signifikansi penaklukan. Penaklukan Tesaloniki memperkuat kontrol Utsmaniyah atas wilayah Balkan. Kota ini menjadi contoh keberhasilan strategi Utsmaniyah dalam mengintegrasikan wilayah yang ditaklukkan melalui pendekatan militer, ekonomi, dan budaya. Kondisi pasukan umat Islam, khususnya Kekaisaran Utsmaniyah saat menyerang Tesaloniki, menunjukkan ciri khas kekuatan militer Utsmaniyah pada masa itu, yang dikenal dengan strategi canggih, logistik yang solid, dan koordinasi yang kuat. Berikut adalah gambaran umum kondisi pasukan umat Islam selama penaklukan Tesaloniki. Pasukan Utsmaniyah yang menyerang Tesaloniki pada tahun 1430 berada di bawah kepemimpinan Sultan Murad II. Kondisi pasukan dapat diuraikan sebagai berikut. Pasukan Janisari adalah inti dari militer Utsmaniyah. Mereka merupakan pasukan elit yang dilatih secara intensif dan memainkan peran penting dalam pengepungan kota. Kavaleri Utsmaniyah terkenal karena mobilitas dan efektivitasnya. Kavaleri ringan digunakan untuk pengintaian dan serangan cepat, sementara kavaleri berat menyerang dalam formasi yang terorganisir. Salah satu keunggulan Utsmaniyah adalah penggunaan artileri. Meskipun pada tahun 1430 teknologi meriam, mereka belum sebesar dan sehebat saat penaklukan Konstantinopel pada 1453. Namun, mereka telah menggunakan teknik pengepungan dengan alat berat seperti trebuchet dan battering ram. Selain pasukan reguler, Utsmaniyah memobilisasi para gazi, pejuang sukarelawan yang termotivasi oleh semangat jihad dan keinginan untuk menyebarkan Islam. Pasukan Utsmaniyah mengepung Tesaloniki selama beberapa waktu untuk melemahkan pertahanan Bizantium. Taktik pengepungan ini dirancang untuk memotong suplai makanan dan air ke dalam kota. Serangan dilakukan secara sistematis dengan lapisan pasukan yang bergantian menyerang tembok kota untuk melemahkan pertahanan lawan. Sebelum serangan besar, Utsmaniyah sering menawarkan penyerahan damai kepada musuh mereka. Jika ditolak, mereka melanjutkan dengan serangan penuh. Utsmaniyah memiliki sistem logistik yang sangat baik, termasuk jalur suplai makanan, senjata, dan perbekalan.
Ini memungkinkan pasukan mereka tetap kuat selama pengepungan. Moral pasukan Utsmaniyah umumnya tinggi, terutama karena semangat jihad di antara pasukan Muslim. Selain itu, keberhasilan militer sebelumnya memberikan kepercayaan diri yang besar. Tesaloniki memiliki tembok pertahanan yang kokoh dan pasukan Bizantium yang bersiap mempertahankan kota mereka. Medan sekitar Tesaloniki dan kondisi cuaca bisa menjadi hambatan, meskipun pasukan Utsmaniyah dikenal mampu beradaptasi dengan cepat. Pasukan Bizantium atau sekutu mereka di kawasan Balkan mungkin mencoba memberikan perlawanan atau mengirim bantuan. Kondisi yang terorganisir, kemampuan militer, dan keunggulan strategis Utsmaniyah memungkinkan mereka untuk menaklukkan Tesaloniki pada 1430. Setelah kota jatuh, penduduk sebagian besar ditawan, tetapi kota tersebut perlahan diintegrasikan ke dalam Kekaisaran Utsmaniyah dengan kebijakan pemulihan ekonomi dan sosial. Kondisi Tesaloniki sebelum penaklukan oleh umat Islam pada tahun 1430 mencerminkan situasi yang rapuh, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Berikut adalah gambaran umum kondisi Tesaloniki sebelum penaklukan oleh Kekaisaran Utsmaniyah. Tesaloniki berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium yang pada saat itu mengalami kemunduran besar akibat serangan dari berbagai pihak, termasuk Kekaisaran Utsmaniyah, negara-negara Kristen di Eropa, dan konflik internal. Pada 1423, Tesaloniki diserahkan oleh Bizantium kepada Republik Venesia untuk perlindungan dari ancaman Utsmaniyah. Namun, Venesia tidak mampu mempertahankan kota dengan baik karena keterbatasan sumber daya dan konflik mereka dengan Utsmaniyah di wilayah lain. Kota ini berada dalam situasi pemerintahan yang tidak stabil, dengan otoritas Bizantium dan Venesia bergantian memegang kendali, sehingga memperburuk keadaan politik dan sosial. Sebagai kota pelabuhan yang strategis, Tesaloniki sebelumnya merupakan pusat perdagangan yang makmur. Namun pengepungan yang terus-menerus, perang, dan perpindahan kekuasaan menyebabkan stagnasi ekonomi. Banyak pedagang dan penduduk kaya meninggalkan kota. Ancaman dari pasukan Utsmaniyah di sekitar kota menyebabkan terganggunya jalur perdagangan, sehingga suplai makanan, barang, dan kebutuhan lainnya menjadi terbatas. Tesaloniki memiliki tembok pertahanan yang kuat, tetapi jumlah pasukan di dalam kota sangat terbatas. Tentara Bizantium sudah melemah akibat kekalahan sebelumnya, dan pasukan Venesia yang ditugaskan untuk mempertahankan kota tidak mencukupi. Pasukan Utsmaniyah sering melakukan serangan kecil dan mengepung daerah sekitar Tesaloniki sebelum melancarkan serangan penuh. Ini membuat pertahanan kota lemah karena terus-menerus menghadapi ancaman. Penduduk Tesaloniki menghadapi ketegangan internal antara kelompok yang mendukung Venesia dan yang ingin tetap berada di bawah Bizantium. Ketegangan ini memperburuk solidaritas sosial dan kemampuan kota untuk bertahan. Warga mengalami kelaparan, kekurangan kebutuhan dasar, dan ketakutan akibat pengepungan dan ancaman perang. Banyak penduduk melarikan diri dari kota, meninggalkan mereka yang miskin dan tidak mampu bertahan. Sebelum penaklukan, pihak Bizantium dan Venesia mencoba bernegosiasi dengan Utsmaniyah untuk mencegah penyerangan. Namun, tuntutan Utsmaniyah untuk penyerahan kota tidak dipenuhi, sehingga penaklukan tetap dilakukan. Sebelum penaklukan oleh umat Islam pada tahun 1430, Tesaloniki berada dalam kondisi yang sangat rapuh, dengan pemerintahan yang tidak stabil, ekonomi yang merosot, dan masyarakat yang terpecah. Situasi ini membuat kota tersebut lebih rentan terhadap serangan Utsmaniyah yang memanfaatkan kelemahan ini untuk merebut kota dengan relatif cepat. Setelah Tesaloniki ditaklukkan oleh Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1430 di bawah kepemimpinan Sultan Murad II, kota tersebut mengalami berbagai perubahan yang signifikan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah gambaran kondisi Tesaloniki pasca penaklukan. Tesaloniki secara resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah.
kota ini diintegrasikan ke dalam sistem administrasi Utsmaniyah dan menjadi pusat wilayah administratif Sanjak dalam provinsi Rumelia. Utsmaniyah membawa stabilitas politik setelah bertahun-tahun kekacauan di bawah Bizantium dan Venesia. Kota ini menjadi pusat pemerintahan lokal yang penting di kawasan Balkan. Setelah penaklukan, banyak penduduk asli Tesaloniki yang ditawan atau melarikan diri. Sebagai gantinya, Utsmaniyah memindahkan komunitas Muslim ke kota ini, termasuk keluarga Turki dan pendatang lainnya. Komunitas Yahudi Sefardi yang diusir dari Spanyol pada akhir abad ke-15 juga bermigrasi ke Tesaloniki, menjadikan kota ini pusat komunitas Yahudi terbesar di wilayah Utsmaniyah. Tesaloniki menjadi kota multikultural dengan komunitas Muslim, Kristen Ortodoks, dan Yahudi yang hidup berdampingan di bawah sistem Millet Utsmaniyah yang memungkinkan kebebasan beragama dengan aturan tertentu. Utsmaniyah berusaha memulihkan ekonomi kota dengan memperbaiki infrastruktur perdagangan. Tesaloniki kembali menjadi pusat perdagangan penting di kawasan Balkan dan Laut Aegea. Pedagang Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja sama dalam jaringan perdagangan Utsmaniyah yang luas. Sistem perpajakan Utsmaniyah diterapkan, di mana penduduk non-Muslim, Kristen dan Yahudi membayar jizyah, pajak perlindungan, sementara penduduk Muslim membayar zakat. Utsmaniyah memperkuat tembok kota dan infrastruktur pertahanan lainnya untuk melindungi Tesaloniki dari serangan luar, terutama dari kekuatan Eropa Barat. Masjid, madrasah, sekolah Islam, hammam, pemandian umum, dan bazar, pasar dibangun di kota, menggantikan beberapa gereja Bizantium yang diubah menjadi masjid. Setelah penaklukan, banyak gereja diubah menjadi masjid, termasuk gereja Hagia Sophia Tesaloniki. Kota ini mulai menunjukkan ciri khas budaya Islam Ottoman dengan arsitektur dan tradisi yang berkembang pesat. Meskipun menjadi kota mayoritas Muslim, keberadaan komunitas Yahudi dan Kristen menciptakan perpaduan budaya yang kaya di Tesaloniki. Tesaloniki menjadi salah satu kota utama Kekaisaran Utsmaniyah di wilayah Balkan. Keberadaan komunitas Yahudi yang besar membuat kota ini dijuluki sebagai Yerusalem dari Balkan. Selama masa Utsmaniyah, Tesaloniki menikmati stabilitas relatif dibandingkan masa Bizantium yang penuh konflik. Pasca penaklukan, Tesaloniki mengalami transformasi besar di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Kota ini berkembang menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan budaya yang penting di wilayah Balkan dengan ciri khas multikultural yang tetap bertahan selama beberapa abad. Kondisi umat Islam di Tesaloniki setelah penaklukan oleh Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1430 berkembang dengan pesat seiring dengan integrasi kota ke dalam wilayah Utsmaniyah. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam di Tesaloniki dari berbagai aspek. Setelah penaklukan, Kekaisaran Utsmaniyah memindahkan sejumlah besar keluarga Muslim ke Tesaloniki untuk memperkuat kehadiran Islam di kota tersebut. Populasi Muslim di Tesaloniki meningkat secara signifikan, termasuk prajurit, pejabat pemerintahan, dan pedagang dari berbagai wilayah Utsmaniyah. Umat Islam hidup berdampingan dengan komunitas Kristen Ortodoks dan Yahudi dalam sistem Millet yang memberikan otonomi agama kepada kelompok non-Muslim di bawah hukum Utsmaniyah. Banyak gereja diubah menjadi masjid, seperti gereja Hagia Sophia Tesaloniki yang menjadi masjid utama. Selain itu, masjid-masjid baru dibangun untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Islam. Ulama memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat Muslim. Madrasah, sekolah agama, didirikan untuk mengajarkan ilmu agama, bahasa Arab, dan pendidikan umum kepada anak-anak Muslim. Tradisi keislaman seperti perayaan hari besar Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, zikir, dan kegiatan masjid menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam di Tesaloniki. Umat Islam di Tesaloniki memainkan peran penting dalam mengelola perdagangan dan industri.
banyak pedagang Muslim mendirikan bisnis di bazar kota yang menjadi pusat ekonomi Tesaloniki. Umat Islam dibebaskan dari pajak jizyah yang dikenakan kepada non-Muslim dan hanya membayar zakat yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan agama. Meskipun mayoritas umat Islam menjadi kelompok dominan secara politik dan sosial, hubungan mereka dengan komunitas Kristen dan Yahudi relatif damai. Kebijakan toleransi Utsmaniyah memungkinkan kerjasama dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Umat Islam mendirikan berbagai institusi sosial seperti wakaf, yayasan amal, hammam, pemandian umum, dan rumah sakit yang melayani masyarakat luas tanpa memandang agama. Kehadiran umat Islam membawa pengaruh besar pada budaya Tesaloniki, terutama dalam arsitektur, seni, dan adat istiadat. Masjid, madrasah, dan bazar menjadi ciri khas kota ini di bawah Utsmaniyah. Bahasa Turki Ottoman menjadi bahasa administrasi dan perdagangan utama, sementara pendidikan Islam berkembang pesat melalui madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Meskipun ada toleransi, ketegangan antar komunitas kadang-kadang muncul, terutama jika terjadi konflik politik atau tekanan ekonomi. Tesaloniki mengalami gangguan saat terjadi invasi asing atau pemberontakan yang kadang memengaruhi stabilitas umat Islam di kota tersebut. Umat Islam di Tesaloniki menikmati posisi dominan di bawah pemerintahan Utsmaniyah, baik dalam kehidupan politik, sosial, maupun ekonomi. Mereka memainkan peran penting dalam membangun kota sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur di Balkan. Namun, keberadaan mereka juga disertai dengan tantangan dalam menjaga hubungan harmonis dengan komunitas non-Muslim dan mempertahankan stabilitas di tengah perubahan zaman. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang kondisi umat Islam di Tesaloniki, terutama selama periode Kekaisaran Utsmaniyah, dapat dirangkum dari prinsip-prinsip Islam tentang tata kelola masyarakat dan hubungan antaragama. Meskipun tidak ada ulama tertentu yang secara spesifik mendokumentasikan Tesaloniki secara mendalam, pandangan mereka dapat diinterpretasikan berdasarkan karya-karya mereka yang relevan dengan situasi umat Islam di kota ini. Ulama seperti Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan Islam. Kondisi umat Islam di Tesaloniki yang berada dalam sistem administrasi Utsmaniyah mencerminkan usaha untuk mewujudkan keadilan melalui sistem hukum syariah yang diberlakukan secara parsial. Berdasarkan pandangan ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Islam memberikan perlindungan kepada non-Muslim di bawah kekuasaan Islam melalui sistem zimmi. Kehidupan multikultural di Tesaloniki dengan umat Muslim, Kristen, dan Yahudi menunjukkan penerapan prinsip ini. Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din menekankan pentingnya hubungan baik antara umat Islam dan komunitas lain, terutama dalam kehidupan sosial dan perdagangan. Kehidupan umat Islam di Tesaloniki yang berinteraksi erat dengan komunitas Kristen dan Yahudi mencerminkan pemahaman akan pentingnya harmoni sosial. Ulama seperti Ibnu Khaldun mencatat pentingnya wakaf dalam membangun masyarakat yang kuat. Di Tesaloniki, sistem wakaf digunakan untuk mendirikan masjid, madrasah, dan rumah sakit yang melayani kebutuhan umat Islam dan masyarakat luas. Ulama seperti Ibn Sina dan Al-Farabi menekankan pentingnya pendidikan bagi pengembangan masyarakat Muslim. Madrasah-madrasah yang didirikan di Tesaloniki menunjukkan upaya untuk mendidik generasi Muslim, baik dalam ilmu agama maupun duniawi. Ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Ibn Rushd menyarankan bahwa perkembangan intelektual suatu komunitas adalah kunci kemajuan. Kehadiran madrasah dan pusat pendidikan di Tesaloniki mencerminkan pemikiran ini. Ulama seperti Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menekankan bahwa syariat Islam bertujuan untuk melindungi 5 kebutuhan pokok manusia, maqasid syariah, termasuk kesejahteraan ekonomi.
umat Islam di Tessaloniki diuntungkan oleh stabilitas ekonomi yang dibangun melalui perdagangan dan sistem zakat. Ulama seperti Ibnu Taimiyah sering mengkritik praktik-praktik yang menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat Muslim. Jika ada tantangan ekonomi di Tessaloniki, seperti persaingan dagang yang tidak adil, ini menjadi perhatian bagi para ulama. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menekankan pentingnya menahan diri dalam situasi konflik antaragama. Dalam konteks Tessaloniki, ulama mendorong pendekatan damai untuk mengelola hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Beberapa ulama mungkin mengkritik pelonggaran penegakan syariat dalam kota multikultural seperti Tessaloniki. Namun, mayoritas mendukung pendekatan pragmatis Utsmaniyah yang menyeimbangkan hukum Islam dengan kebutuhan lokal. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap kondisi umat Islam di Tessaloniki kemungkinan besar berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, toleransi, pendidikan, dan kesejahteraan. Kehidupan multikultural di bawah Utsmaniyah dianggap sebagai model penerapan Islam yang pragmatis dalam masyarakat yang beragam. Namun, ulama juga akan menyoroti tantangan seperti ketegangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang perlu diatasi dengan pendekatan berbasis syariah. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang penaklukan Tessaloniki oleh umat Islam pada tahun 1430 dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Islam tentang jihad, tata kelola wilayah, dan hubungan antaragama. Meskipun tidak ada catatan langsung dari ulama tertentu mengenai peristiwa ini, pandangan mereka dapat ditarik dari karya dan pemikiran umum mereka tentang penaklukan dalam konteks Islam. Jihad dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan militer. Ulama seperti Ibnu Taimiyah menekankan bahwa jihad bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi umat Islam, dan menyebarkan kebenaran. Penaklukan Tessaloniki dapat dilihat sebagai bagian dari ekspansi Utsmaniyah yang dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan sistem keadilan Islam di wilayah Balkan yang sebelumnya mengalami konflik politik dan sosial. Tessaloniki berada di bawah kekuasaan Bizantium dan kemudian Venesia yang mengalami kemunduran dan ketidakstabilan. Para ulama dapat melihat penaklukan ini sebagai upaya untuk membawa stabilitas dan keadilan di wilayah tersebut. Ulama seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menekankan bahwa dalam perang, umat Islam harus mematuhi aturan syariah seperti melindungi non-kombatan, wanita, anak-anak, dan orang tua, dan menghormati tempat ibadah. Penaklukan Tessaloniki oleh Sultan Murad II tercatat sebagai operasi militer yang efisien dengan upaya minimal untuk menghancurkan kota dan menjaga kehidupan penduduk setelahnya. Berdasarkan prinsip Islam, non-Muslim yang menyerah damai harus diberikan perlindungan. Ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ahkam Ahl al-Dhimmah menekankan bahwa mereka yang hidup di bawah kekuasaan Islam berhak atas keamanan selama mematuhi hukum setempat. Dalam konteks Tessaloniki, setelah penaklukan, komunitas Kristen dan Yahudi tetap diberi hak untuk menjalankan agama mereka, meskipun di bawah sistem dhimmi. Ilmuwan seperti Ibnu Khaldun mungkin akan melihat penaklukan Tessaloniki sebagai bagian dari dinamika peradaban. Dalam Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa penguasaan wilayah oleh pemerintahan yang kuat membawa stabilitas dan kemajuan. Kekaisaran Utsmaniyah membawa stabilitas politik dan sosial ke Tessaloniki, menggantikan ketidakstabilan di bawah Bizantium dan Venesia. Penaklukan sering dilihat sebagai peluang untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam. Ulama seperti Al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din menekankan pentingnya penyebaran Islam sebagai jalan untuk memperbaiki moral masyarakat. Setelah penaklukan, masjid, madrasah, dan institusi Islam lainnya dibangun, memberikan dampak budaya yang signifikan.
Beberapa ulama seperti Imam Nawawi menekankan bahwa perang hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan. Jika penaklukan Tesaloniki melibatkan korban sipil atau penghancuran yang tidak perlu, ulama akan mengkritiknya. Ulama seperti Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menekankan bahwa penaklukan harus diikuti dengan sistem pemerintahan yang adil. Mereka mungkin memberikan perhatian pada bagaimana Utsmaniyah mengelola Tesaloniki setelah penaklukan, memastikan keadilan bagi semua penduduk. Ulama seperti Ibnu Arabi memandang penaklukan dalam konteks kehendak ilahi. Mereka mungkin melihat keberhasilan penaklukan Tesaloniki sebagai tanda dukungan Allah terhadap upaya umat Islam untuk menyebarkan ajarannya. Dalam pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali, pemimpin Muslim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya, termasuk mereka yang baru ditaklukkan. Sultan Murad II akan dinilai berdasarkan bagaimana ia memenuhi tanggung jawab ini di Tesaloniki. Secara umum, pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap penaklukan Tesaloniki kemungkinan akan positif jika penaklukan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, perlindungan terhadap non-kombatan, dan upaya untuk membawa kesejahteraan bagi penduduk setempat. Namun, mereka juga akan menyoroti pentingnya memastikan bahwa penaklukan ini membawa manfaat jangka panjang bagi semua komunitas di Tesaloniki, baik Muslim maupun non-Muslim. Tesaloniki setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah selama hampir 5 abad, 1430 sampai 1912, memiliki jejak warisan Islam yang signifikan. Meskipun banyak elemen warisan ini mengalami perubahan atau dihancurkan setelah kota kembali ke kendali Yunani pada tahun 1912, beberapa peninggalan masih bertahan hingga saat ini, mencerminkan pengaruh umat Islam dalam sejarah kota. Berikut adalah aspek-aspek utama warisan Islam di Tesaloniki. Arsitektur masjid. Masjid Hamzah Bey Al-Khazar, salah satu masjid tertua di Tesaloniki, dibangun pada abad ke-15 oleh seorang wanita bernama Hamzah Bey. Masjid ini menjadi simbol penting dari awal penaklukan Utsmaniyah di kota tersebut. Kini, bangunan ini digunakan untuk keperluan budaya. Masjid Yeni Chami, dibangun pada tahun 1902 oleh arsitek Italia Vitaliano Poselli. Masjid ini melayani komunitas Muslim Donmeh, Yahudi yang memeluk Islam. Saat ini digunakan sebagai ruang pameran dan galeri seni. Masjid Al-Aqsa Imaret. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 dan berfungsi sebagai bagian dari kompleks sosial dan keagamaan yang juga mencakup dapur umum. Kini, bangunan ini digunakan untuk kegiatan budaya dan pameran seni. Masjid Bey Hammam Lazaretto, sebuah pemandian umum, hammam, yang dibangun oleh Sultan Murad II segera setelah penaklukan Tesaloniki. Tempat ini menjadi salah satu hammam paling megah pada masanya dan kini digunakan sebagai situs arkeologi dan tempat pameran. Infrastruktur sosial. Hammam, pemandian umum. Hammam Bey Hammam. Hammam ini adalah salah satu yang terbesar di Tesaloniki dan menjadi pusat sosial bagi komunitas Muslim. Pasar Hammam. Pemandian ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial di kota. Kompleks wakaf. Sistem wakaf Utsmaniyah mendukung pembangunan masjid, madrasah, dapur umum, dan rumah sakit. Meskipun banyak yang telah dihancurkan atau diubah fungsi, jejak wakaf ini menunjukkan kontribusi umat Islam dalam membangun infrastruktur sosial kota. Madrasah dan pendidikan. Madrasah Islam. Madrasah, sekolah agama, didirikan di dekat masjid-masjid utama di Tesaloniki untuk mengajarkan ilmu agama dan pendidikan umum kepada anak-anak Muslim. Sisa-sisa madrasah ini sulit ditemukan, tetapi peran mereka dalam membentuk generasi Muslim sangat penting selama era Utsmaniyah. Warisan multikultural. Komunitas Muslim Donmeh.
Salah satu jejak unik dari umat Islam di Tesaloniki adalah komunitas Donmeh, yaitu Yahudi yang memeluk Islam tetapi mempertahankan beberapa tradisi Yahudi mereka. Komunitas ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota hingga awal abad ke-20. Bahasa dan tradisi. Bahasa Turki Ottoman digunakan secara luas selama pemerintahan Utsmaniyah, dan banyak tradisi lokal bercampur dengan elemen budaya Islam, menciptakan kehidupan sosial yang multikultural. Seni dan kaligrafi. Kaligrafi Islam. Banyak masjid di Tesaloniki dihiasi dengan kaligrafi Islam, meskipun sebagian besar telah hilang atau tertutup setelah perubahan fungsi bangunan. Musik dan seni Utsmaniyah. Warisan seni musik dan budaya Utsmaniyah juga meninggalkan jejak dalam tradisi seni lokal yang berkembang di Tesaloniki. Setelah Tesaloniki bergabung dengan Yunani pada tahun 1912, banyak masjid dihancurkan atau diubah menjadi gereja, museum, atau bangunan sekuler. Hal ini menyebabkan banyak jejak fisik umat Islam menghilang. Populasi Muslim di Tesaloniki mengalami penurunan drastis setelah Perjanjian Lausanne 1923 yang memaksa pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki. Meskipun banyak jejak warisan Islam di Tesaloniki telah hilang, beberapa situs penting masih dapat dilihat. Masjid Hamzah Bey, sekarang ruang budaya. Masjid Yeni, ruang pameran seni. Bey Hamam, situs arkeologi dan budaya. Masjid Al-Aqsa Imaret, ruang pameran. Jejak warisan umat Islam di Tesaloniki mencerminkan pengaruh besar Kekaisaran Utsmaniyah di kota ini, baik dalam arsitektur, infrastruktur sosial, maupun tradisi multikultural. Meskipun banyak yang telah hilang, beberapa peninggalan masih bertahan sebagai saksi bisu masa lalu, menunjukkan bagaimana Islam pernah menjadi bagian integral dari sejarah Tesaloniki. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.